Nah, terkadang juga informasi yang disampaikan anak-anak itu sampai tertransmisikan ke orang tua menjadi sesuatu yang luar biasa. Nilai faktanya mungkin kejadian itu cuma satu, tetapi ketika sampai ke orang tuanya, nilainya bisa berlipat-lipat, rasanya bisa berlipat-lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Selamat berjumpa kembali sahabat Ajmal Qadim. Semoga Anda senantiasa dalam sehat walafiat serta hari-harinya senantiasa Allah berikan kebaikan-kebaikan sehingga menunjang hari yang bahagia. Baik sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya akan bercerita tentang santri yang PPS. Apa tuh PPS? Santri yang pura-pura sakit. Apakah ada santri yang pura-pura sakit? Tentu saja ada. Tentu bagi kami sebagai seorang pembimbing, mengetahui siapa yang sakit, siapa yang memang pura-pura sakit. Karena kita pendamping santri itu setiap hari mendampingi santri 24 jam. Sehingga kemudian memahami karakter santri, kemudian memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan santri hari per harinya, bagaimana juga apa saja yang biasa dilakukan dan apa saja yang dihindari untuk dilakukan. Oleh karena itu, semua pendamping santri akan paham yang berkaitan dengan anak-anak didik yang didampinginya. Teman-teman semuanya, jadi apakah ada memang santri yang PPS yang pura-pura sakit? Ya tentu saja ada, dan bukan hanya satu dua, bahkan mungkin kadang-kadang bergiliran. Tapi ya tidak semua santri, tidak semua santri suka pura-pura sakit. Ada di antaranya memang betul-betul sakit, karena kita lihat yang betul-betul sakit itu memang dia tidak berdaya, memang harus istirahat, sudah misalkan demam, tidak bisa banyak bergerak, harus istirahat total. Kemudian kita bisa melihat secara fisik juga anak yang betul-betul sakit dan anak yang memang pura-pura sakit. Namun walaupun begitu, sebagai pendamping santri tentu saja kita tidak bisa ini kan sebagai praduga, menduga-duga, tetapi dugaan yang mendekati kebenaran. Tetapi walaupun begitu, sebagai seorang pendamping santri, kami tetap harus husnuzon, berprasangka baik bahwa itu memang betul-betul sakit. Jadi saya pribadi kalau ada santri yang menyampaikan sakit dan izin istirahat, kita selalu tanya dulu, walaupun pada akhirnya saya izinkan untuk istirahat. Walaupun bagaimana, kalau sudah bilang sakit, tidak mungkin kita melarang untuk istirahat. Walaupun kita tahu sebetulnya ini antara sakit atau tidak, tetapi sebagai adab sebagai seorang pendamping pembimbing tidak mungkin ya kita menolak ketika ada yang bilang sakit. Oleh karena itu nanti akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah betul-betul sakit ataukah memang hanya pura-pura sakit. Nah, teman-teman semuanya, ini juga berlaku kepada orang tua santrinya juga, wali santri. Ya, kadang-kadang memang anak-anak menyampaikan kondisi sedang sakit kepada orang tuanya. Ya, walaupun sebetulnya sakitnya sakit ringan saja, misalkan hanya flu batuk, ataupun misalkan hanya lecet sedikit karena terjatuh. Nah, terkadang juga informasi yang disampaikan anak-anak itu sampai tertransmisikan ke orang tua menjadi sesuatu yang luar biasa. Nilai faktanya mungkin kejadian itu cuma satu, tetapi ketika sampai ke orang tuanya, nilainya bisa berlipat-lipat, rasanya bisa berlipat-lipat. Yang pada kenyataannya hanya satu, sampai ke orang tua itu bisa meningkat menjadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, atau bahkan lebih.
sehingga kemudian memunculkan rasa khawatir yang sangat kepada orang tua yang berlebihan di perasaan orang tua. Nah, inilah kemudian yang menjadikan kendala orang tua suka gelisah dan kadang-kadang saking gelisahnya ya sudah dibawa saja pulang ke rumah anak saya, padahal sebetulnya di lapangan tidak ada masalah yang serius. Tentu saja kalau ada masalah yang serius berkaitan dengan santri, para pengurus pendamping santri juga tentu tidak akan tinggal diam setelah pemeriksaan, kemudian tidak bisa ditangani secara mandiri di pondok pesantren, tentu akan disampaikan ke orang tuanya untuk ditindaklanjuti secara lanjut oleh orang tua santri. Nah, mungkin disinilah tantangannya orang tua santri, wali santri ini ketika mendapatkan informasi dari anaknya itu apakah betul, apakah ini memang hanya sebuah cara anaknya untuk bisa pulang atau untuk bisa meminta sesuatu dan lain sebagainya. Karena ini sering juga terjadi seperti ini. Tentu saja memang urusan sakit ini sangat penting. Ketika ada informasi, saya pribadi ketika ada informasi dari orang tua terkait riwayat sakit anaknya, tentu kita akan lebih berhati-hati dan akan melihat lebih detail terkait anaknya tersebut, karena ada riwayat sakit yang panjang misalkan, riwayat sakit yang khusus misalkan. Nah, berbeda memang dengan santri-santri yang tidak punya riwayat khusus sakit. Kadang-kadang memang sakit memang betul-betul sakit kita lihat, tapi kadang-kadang mengucapkan sakit sebetulnya sesungguhnya hanya sekedar ingin istirahat dari rutinitas kegiatan yang padat. Nah, kadang-kadang saya memaklumi, kadang-kadang juga harus lebih tegas karena tidak bisa juga kita ikutin terus kemauan santri. Kalau kita ikutin kemauan santri padahal sesungguhnya itu bukan suatu yang kenyataan, kebenaran, itu akan menyebabkan ketidakstabilan dalam keseharian santri tersebut dan santri-santri yang lainnya, karena akan terpengaruh dan akan mengikuti perilaku-perilaku tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya yang sudah mempunyai anak-anak yang sekarang sedang dititipkan di pondok pesantren, maka mari kita bijaksana ketika menerima informasi dari anak-anak kita. Mari kita saring, tentu saja sebagai orang tua akan berbeda rasanya dengan kami pembimbing yang bukan orang tua secara gen, tetapi kita hanya orang tua secara pendampingan, gitu ya. Akan beda rasanya. Karena siapa di antara orang tua yang tidak akan gelisah ketika mendengar kabar anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak baik, yang sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, solusi yang terbaik adalah jalin komunikasi yang intens dengan pendamping, dengan pengurus. Dan tetap menjaga hati supaya tidak ada clash, tidak ada saling zon prasangka tidak baik, dan saling menghormati dan saling menghargai. Supaya terjalin komunikasi yang baik dan solusi yang terbaik. Demikian teman-teman semuanya, ini cerita tentang PPS, pura-pura sakit, dan ada faktanya. Dan ini sudah menjadi bagian dari dunia santri ataupun bagian dari dunia pendidikan di lembaga-lembaga lain yang sifatnya boarding atau jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Semoga menjadikan informasi yang bermanfaat. Sehat selalu teman-teman semuanya. Bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.